Mari kita berdoa. Kami sambut pembelajaran kami dalam kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ketemu lagi di dalam acara live study karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita nggak mau jadi orang-orang yang berhenti bertumbuh. Kita kepingin terus belajar, diperbarui lagi. Kenapa? Karena ketika kita belajar dan mengerti kata Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat kita akan berbuah. Ya, kita mau belajar. Nah, dalam kesempatan ini kita mau belajar satu kalimat yang bisa dikatakan membingungkan. Kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika itu kegelapan menyelimuti bumi. Sejak jam 9, dari sejak jam 12 siang sampai dengan pukul 3 sore. Nah, di saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia berkata, ada beberapa perkataan Tuhan Yesus, tapi ini adalah perkataan yang keempat di atas kayu salib. Ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat itu adalah kalimat yang membingungkan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah letak kebingungannya. Bagaimana Allah meninggalkan Allah? Dari dulu saya diajar bahwa kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah karena suatu penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan karena roh Allah, roh Bapa meninggalkan dia. Saya nanya dong, kenapa roh Allah meninggalkan Tuhan Yesus? Jawabannya, karena Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia, sehingga Allah yang kudus gak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka roh Allah meninggalkan dia. Itu jawaban penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, saya temukan bahwa roh Allah harus meninggalkan Tuhan Yesus karena hanya dengan cara itu maka Tuhan Yesus bisa mati. Bertahun-tahun ayat ini menjadi kebingungan juga untuk saya. Kenapa saya bingung? Karena oke, Tuhan Yesus menanggung dosa manusia, tapi bukan berarti bahwa kemudian ia menjadi pendosa kan. Bahkan Pontius Pilatus 3 kali mengungkapkan bahwa aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Sehingga apabila Pontius Pilatus yang manusia aja punya hikmat loh dia. Punya hikmat untuk bilang bahwa Tuhan Yesus gak bersalah. Apalagi Allah Bapa di surga, dia pasti tahu persis kan bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Bahwa justru Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Loh, sesuatu yang dilakukan sempurna atas kehendak Bapa, masa kemudian Bapa meninggalkan dia? Enggak cocok. Sedangkan manusia kita yang jelas-jelas berdosa, jelas-jelas enggak beres, Tuhan berkata, aku Immanuel, aku bersama dengan engkau. Masa kepada Yesus yang adalah anak yang melakukan kehendaknya dengan sempurna ditinggalkan? Iya kan? Dan kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus mati, oleh karena itu roh Allah meninggalkan dia. No. Tuhan Yesus harus mati justru dalam kondisi tetap disertai oleh roh Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Iya kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana Allah meninggalkan Allah?
Apakah mungkin Allah Bapa yang sempurna itu meninggalkan anaknya yang sedang menjalankan kehendak Bapa secara sempurna? Nggak mungkin. Gitu. Itu makanya suatu saat Martin Luther ketika dia mempelajari kalimat ini, dia juga berkata, bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Nggak mungkin. Martin Luther juga dalam suatu kebingungan. Apakah kalimat ini suatu ungkapan penderitaan? Ungkapan kegentaran? Beberapa penulis kemudian berkata bahwa kalimat itu disampaikan oleh Tuhan Yesus karena sesungguhnya ia tidak rela mati. Jahat itu. Tudingan yang jahat sekali kepada Tuhan Yesus. Pendapat ini diantaranya ditulis oleh Nikos Kazantzakis dalam novelnya The Last Temptation of Christ, yang kemudian dibuat filmnya oleh Martin Scorsese dan jadi hit luar biasa besar. Dari sini ada teori nanti bahwa di tengah-tengah penyalipan itu sebetulnya akhirnya kemudian Tuhan Yesus turun, nggak jadi disalib, dia pergi ke suatu tempat, dia kemudian menikahi Maria Magdalena, punya anak, beranak cucu dan lain-lain. Aduh, jahat. Jahat. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah bukanlah pengecut. Dia juga bukan pemain drama murahan. Pura-puranya disalib, tapi enggak. No, Yesus yang saya sembah bukan Tuhan yang seperti itu. Dasarnya apa saya bicara begitu? Dasarnya, di Taman Getsemani, pada malam terakhir ia mengatakan, ya Bapa, saya ulangi, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Betul, di situ ada kegentaran. Di kalimat itu ada kegentaran. Tapi Tuhan Yesus nggak berhenti di situ. Ia berkata kemudian, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalimat ini diulang 3 kali. Matius 26 ayat 39, Matius 26 42, Matius 26 ayat 44. Dalam tradisi Yahudi, segala sesuatu, ucapan yang diulangi 3 kali disebut dengan tautologi. Sesuatu yang diulang 3 kali menunjukkan kondisi ekstrim, kondisi absolut. Jadi karena Tuhan Yesus 3 kali mengatakan bahwa biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, di situ menunjukkan bahwa secara ekstrim Tuhan Yesus menyerahkan dirinya secara total untuk melakukan kehendak Allah. Yesus memberikan keteguhan yang total dan sempurna untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan tekad yang seperti itu, sangat tidak mungkin bila Eli Eli lama sabachthani tersebut diartikan sebagai penderitaan Yesus. Apalagi diartikan bahwa kemudian Tuhan Yesus tidak rela mati. Dia rela mati dan ia betul mati. Kalau itu semua cuma drama, Tuhan Yesus nggak betul-betul rela mati. Tuhan Yesus kalah sama Paulus. Karena bahkan Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Enggak, Tuhan Yesus sempurna. Dia betul-betul melakukannya, dia betul-betul mati. Ini bukan sandiwara. Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Nah kalau begitu, apa sih arti dari Eli Eli lama sabachthani? Saya sampaikan. Kalimat itu adalah ungkapan pengharapan. Keren ya? Ungkapan pengharapan. Hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang memberkati. Ucapan Tuhan Yesus adalah ucapan pengharapan. Nggak ada dia mementingkan diri sendiri, mementingkan penderitaannya. Nggak ada itu. Nah, gimana caranya bisa sampai kesimpulan bahwa ungkapan itu adalah ungkapan pengharapan? Saya jelasin. Kita mesti lihat filosofi Yahudinya untuk bisa mengerti
bahwa ini adalah suatu ungkapan pengharapan. Saya mulai dulu dengan penjelasan bahwa di dalam Alkitab kita ini kan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Ini satu kitab, bukan dua kitab. Untuk bisa ngerti apa yang terjadi di perjanjian baru, kita harus menguasai betul apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nggak boleh berhenti belajar. Makanya tadi, ketika orang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Kita harus kuasai betul PL-nya. Catat itu ya, kita harus kuasai betul PL-nya. Nah, ketika kita menguasai PL, maka kejadian-kejadian di PB jadi kita mengerti. Ketika kita menguasai PL, maka ucapan Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, akan kita ungkapkan, akan kita kasih pengertian berdasarkan PL. Gimana maksudnya? Gini, ya. Ketika kita membaca PL, ungkapan Eli Eli lama sabachthani itu cuma satu kali. Satu kali ditulis. Di mana? Dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai kedua. Saya bacain secara lengkap. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Itu dia. Di situ Eli, Eli sama sabachthani itu satu kali ditulis. Nah, kidung yang terdapat dalam Mazmur 22 ini dikenal sebagai nyanyian rusa betina di kala fajar. Nyanyian ini mengajak umat untuk ingat lagi apa yang dilakukan oleh Esther. Nah, Esther itu digambarkan sebagai si rusa betina yang karena kerelaannya untuk mati mendatangkan mujizat kehidupan bagi Israel. Kita ingat banget apa yang terjadi pada Esther. Yang terjadi pada Esther begini. Di zaman itu ada satu orang namanya Haman. Haman ini benci banget sama orang Israel karena Mordekai yang gak mau nunduk kepada Haman, padahal dia pejabat besar yang dipercaya raja. Dia kepengen hukum Mordekai, tapi dia merasa terlalu hina kalau dia mau hukum Mordekai. Dia bilang, "Enggak deh, aku mau hajar, bunuh aja seluruh Israel biar mereka tahu rasa, biar mereka tahu siapa aku, betapa terhormatnya aku." Nah, kemudian dia datang kepada raja dan dia kasih proposal begini dan begitu. Raja setuju supaya Israel dibunuh secara total, genosida terhadap seluruh Israel. Nah, surat keputusan yang memutuskan bahwa Israel harus mati itu ditulis pada tanggal 13 bulan Nisan. 13 bulan Nisan. Dengan menangis Mordekai kemudian datang kepada Esther, dia bilang, tolong sampaikan kepada raja supaya ia membatalkan putusannya itu. Esther bilang, gak bisa. Orang gak bisa datang kepada raja kalau gak diundang. Mati hukumannya. Mordekai bilang kepada Esther, pikirin, jangan-jangan untuk itulah engkau ditempatkan menjadi permaisuri raja. Esther kemudian bilang, baik. Katakan kepada seluruh Israel, berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Esther 4 ayatnya yang ke-16. Puasa itu mulai dilakukan pada tanggal 14 sampai tanggal 16 bulan Nisan.
Setelah puasa 3 hari lewat, kemudian Ester sebelum, ini dalam cerita orang Yahudi, sebelum ia datang kepada raja, Ester menyanyikan kidung ini, Eli Eli lama sabachthani. Dan dengan keberanian yang luar biasa ia mendatangi raja. Dan kita tahu apa yang terjadi, mereka luput dari genosida itu. Nah, sekarang bandingkan dengan kejadian penyaliban. Yesus disalib dan mati di kayu salib pada tanggal 14 bulan Nisan, penanggalan Yahudi. Mirip ya? 14 bulan Nisan, dekret. Tanggal 13 bulan Nisan, dekret. 14 bulan Nisan, puasa dilaksanakan. Yesus mati tanggal 14 bulan Nisan. Kemudian ia ada di dalam kubur tanggal 15 sampai tanggal 17 bulan Nisan. Seperti nubuatnya sendiri, dia akan mati 3 hari. Itu ditulis dalam Matius 12 ayat yang ke-40, dia akan mati 3 hari. Itu nubuatan Tuhan Yesus. Kemudian ia akan bangkit pada tanggal 18 bulan Nisan. 3 hari. Sesudah itu terjadilah mujizat kehidupan. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Hidup, terlepas dari bahaya genosida, kematian kekal. Jadi, kejadian Ester itu adalah suatu nubuatan yang kemudian dipenuhi secara sempurna pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ini dikuasai betul sama orang Yahudi ini, mengenai nyanyian rusa ini sebagai suatu nubuatan, sebagai suatu nyanyian pengharapan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kisah penyaliban. Ketika Tuhan Yesus ada di salib, di bawah kakinya ada ibu Maria yang sedih banget, anaknya disalib. Juga ada perempuan-perempuan yang lain di sana. Ada orang-orang yang sedih, menangis, meratapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan kesulitan dia untuk bisa bicara, dengan sangat sulit, dia tetap memberikan pengharapan. Dia tetap menginginkan supaya mereka yang hadir di sini, termasuk ibunya, berbesar hati. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berasal dari Mazmur 22 ayat 1-2. Dengan cara yang sangat Yahudi, Yesus sedang berkata kepada mereka, ayo kalian semua bernyanyilah kidung rusa betina di kala fajar. Ingat, ingat mujizat yang akan terjadi. Ingat di zaman Ester, setelah 3 hari apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah mujizat besar, luput dari kematian. Ingat itu. Ayo semuanya ingat itu. Lihatlah, sebab aku akan bangkit pada hari yang ketiga, membawa kehidupan bagi semua. Jangan ratapi aku, nyanyikan kidung yang hebat itu, nyanyian pengharapan itu. Kamu akan melihat pada hari yang ketiga akan ada mujizat kehidupan. Dan persis itulah yang terjadi. Ini adalah suatu cerita yang luar biasa, mengagumkan Bapak Ibu. Mengagumkan sekali. Dari banyak sisi. Sisi yang pertama seperti saya tadi jelaskan. Nubuat penyelamatan pada hari yang ketiga itu udah jauh-jauh hari sebelumnya dituliskan dalam kisah Ester. Dan secara rinci, bahkan tanggalnya pun tepat dipenuhi dalam kematian Tuhan Yesus. Itu suatu karya yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi kalau banyak orang atau ada orang yang bilang, Alkitab ini tulisan manusia, bukan tulisan Tuhan. Bukan Tuhan kok yang nulis dengan tangannya sendiri. Katakan kepada mereka, betul, Alkitab tulisan manusia. Ada banyak orang yang nulis di sini lewat perjalanan sejarah yang panjang.
Tapi kalau mau memenuhi ketepatan yang seperti itu, yang rinci, tepat sekali. Tanggal 14 bulan Nisan mereka mulai puasa, 15-16. Tuhan Yesus mati pada tanggal 14 bulan Nisan. Ada di kubur 15, 16, 17. Tanggal 18 dia bangkit dari kematian. Di sini juga sama. Setelah hari yang ketiga bangkit dari kematian, luput dari kematian. Di sini juga bangkit dari kematian, meluputkan kita dari kematian. Karya yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu. Hal lain yang bisa kita tangkap dari cerita ini adalah bahwa Yesus di dalam segenap kehidupannya, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika ia meregang nyawa di atas kayu salib dalam penderitaan yang luar biasa besar seperti itu, dia tetap memberikan pengharapan, memberikan penghiburan. Jadi kalau di dalam khotbah kita mendengar supaya kita semua ini menjadi serupa dengan Kristus, mulailah dulu dengan hal yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam kesulitan kita, tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Bayangin gak, hebat kan? Kalau dalam pergumulan aja kita menjadi berkat buat orang lain, bagaimana bila kita diberkati luar biasa oleh Tuhan? Bila kita sehat, bila kita memiliki segala sesuatu, pasti kita akan memberkati juga. Nah, kalau kita di dalam kesulitan aja memberkati orang, Allah akan dengan senang hati memberkati kita luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apabila kita diberkati, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain. Itu maknanya bahwa kita harus hidup seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu, untuk pengajaran-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang masih sangat jauh dibandingkan dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami juga tahu bahwa kami diharapkan untuk bisa menjadi serupa dengan anak-Mu. Maka Tuhan, ketika kami belajar kebenaran ini, kami meminta kepadamu Tuhan, apabila Engkau berkenan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, supaya di dalam segenap hidup kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.